Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan kita sudah sampai pada pembacaan Alkitab dari Matius 27 ayat yang ke-27 sampai 31. Yang LAI memberi judul Yesus diolok-olokkan. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sebelum kita membahasnya bersama-sama. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kebenarannya, dan hari ini kami mulai membaca tentang penyaliban. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat bagaimana penderitaan yang Kau derita bagi kami. Dan ajarlah kami untuk bersyukur. Dan karena itu kami boleh makin mengasihi Engkau, yang karena mengasihi kami telah berkorban begitu besar bagi kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya hukuman kamilah yang Engkau tanggung, sesungguhnya celaka dan kutukan kamilah yang tertimpa ke atas-Mu. Ya Tuhan, Engkau kiranya menuntun kami untuk mengerti dan buatlah kami makin mengasihi-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, mulai hari ini kita akan melihat bagaimana tentang penyaliban itu. Ya, kita akan melihat beberapa detail yang membuat kita akan mengerti bagaimana penyaliban yang begitu kejam itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi kita. Bagian yang kita baca ini adalah permulaan penyaliban yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu diolok-olok dan didera, dicambuk, ya. Nah, bagian pertama di ayat 27 itu berbicara tentang kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan dan berkumpul sekeliling Yesus. Saudara-saudara, serdadu-serdadu wali negeri itu menunjukkan bahwa itu adalah serdadu-serdadu Romawi, ya. Kata yang dipakai itu adalah spera dalam bahasa Yunaninya, yang menunjukkan sekelompok besar serdadu Romawi. William Barclay berkata bahwa jumlahnya itu bisa sampai 600 orang, tetapi nampaknya tidak mungkin sebanyak itu ketika berkumpul di tempatnya Tuhan Yesus dianiaya ini. Mungkin itu adalah sebagian dari mereka yang merupakan pengawal dari Pontius Pilatus. Nah saudara-saudara, kemudian mereka itu diceritakan mengolok-olok Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-26, kita diberitahu bahwa lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Disesahnya itu menunjukkan bahwa Yesus itu dicambuki, disesah itu dicambuk, ya. Nah saudara-saudara sekalian, kita akan melihat detail yang mengerikan tentang pencambukan ini. Pertama-tama kita diberitahu bahwa sesungguhnya salib itu berasal dari budaya Persia, ya, di mana mereka mengenal satu dewa namanya dewa Ormas yang katanya memiliki bumi. Orang yang jahat yang melawan dewa Ormas, maka kalau dia mati dia harus diangkat dari tanah karena tubuhnya tidak diterima oleh bumi. Orang itu digantung di sebuah kayu
dan kemudian dia dibiarkan mati pelan-pelan, begitu ya. Orang itu dibiarkan mati begitu, darahnya tidak boleh menetes ke bumi, siang malam beberapa hari tergantung begitu, lalu burung-burung bangkai itu akan mengelilingi dia, menunggu dia mati sebelum dimakan burung tubuhnya itu ya. Nah, saudara-saudara, hukuman ini sangat mengerikan bagi orang Persia. Salib itu kemudian diadopsi ya oleh orang-orang Romawi. Dipakai untuk menghukum orang-orang yang memberontak atau melawan kepada Kaisar Romawi. Tetapi bukan cuma diadopsi, salib ini kemudian dibuat lebih kejam ya, sangat kejam pada masa Romawi itu. Nah, bagaimana kejamnya, saudara-saudara? Bagian yang kita baca ini adalah bagian permulaan penyaliban. Bagaimana ketika orang akan disalib itu, dia akan dicambuki terlebih dahulu. Orang itu akan dilepas bajunya, kemudian diikat pada sebuah tiang dalam posisi menelungkup begini, saudara-saudara ya, menelungkup begini, tangannya diikat di tiang sehingga dia gampang dipukul di punggungnya. Nah, di punggung itulah cambukan-cambukan itu diarahkan. Nah, cambuk yang dipakai itu katanya adalah sebuah cambuk kulit ya. Kalau saudara menonton film Passion of the Christ, saudara akan melihat bagaimana pencambukan itu ya. Itu ada kulit-kulit seperti ini, yang di ujungnya ada bola-bola besi dan ada kait-kait. William Barclay mengatakan bahwa kait-kaitnya itu mungkin adalah tulang-tulang ya, yang tajam. Nah, ketika orang itu dipukul punggungnya dengan bola-bola besi itu dan ada kait-kait itu, bola besi itu akan membuat pertama-tama kulit itu menjadi memar ya. Dan setelah memar kemudian kait-kait itu akan mencabik daging yang memar itu dan menariknya ya, sehingga orang yang dicambukin dengan cambuk Romawi ini katanya akan berdarah-darah dan dagingnya akan tercabik-cabik ya. Nah, saudara-saudara, itu akan membuat orang itu kesakitan ya. William Barclay mengatakan orang itu seringkali pingsan ya, waktu dicambukin sudah pingsan-pingsan, dan ada beberapa orang yang bahkan mati. Ada orang-orang yang sampai gila karena dicambuk seperti itu ya. Dan katanya hanya beberapa orang aja yang bisa bertahan sadar sampai penyaliban itu terjadi. Banyak orang itu ketika dicambukin itu sudah setengah mati dan kehilangan kesadarannya. Nah, saudara-saudara, itu yang dialami oleh Tuhan Yesus pertama-tama. Setelah itu, barulah pasukan-pasukan ini berkumpul dan mengolok-olok Yesus. Jadi dari sini kita mengerti bahwa setelah mengalami pukulan-pukulan yang hebat itu, setelah berdarah-darah, sesungguhnya Tuhan masih sadar ya. Dikatakan mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, kenapa kok jubah ungu, saudara-saudara? Nanti kita akan tahu bahwa dia diolok-olok sebagai raja. Jubah ungu ini adalah jubah raja ya. Dan kemudian mereka menganyam sebuah mahkota. Nah, lihat, ini adalah gambaran mereka mau mengolok-olok Yesus sebagai raja. Tapi mahkota itu dari mahkota duri ya. Dan kemudian menaruh di kepalanya. Dan kalau kita mengerti, itu bukan hanya ditaruh, saudara-saudara, tapi ditekankan di kepalanya sehingga duri-duri itu melukai kepala Yesus. Dan kemudian dikatakan mereka memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Nah, buluh ini adalah sebuah tongkatan begitu ya, sebuah tongkat bambu barangkali begitu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya, prajurit-prajurit itu, dan kemudian berkata kepadanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Ya. Orang-orang itu tertawa dan Alkitab mencatat kemudian mereka meludahinya ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu diludahi. Setelah itu dikatakan mereka mengambil buluh itu dan memukul kepalanya, kepala yang ada mahkota duri itu. Nah, kita tidak tahu berapa kali pukulan itu, tetapi saya percaya pukulan itu menyakitkan, tetapi juga membuat mahkota duri itu makin tajam tertancap di kepalanya, dan kemudian membuat darah itu mengalir dari kepala Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, mereka melakukan itu dengan tertawa
tertawa-tawa. Sungguh itu adalah sebuah olok-olok yang menyakitkan. Ya, kalau kita membacanya, saya sendiri ketika membaca ini, saya sungguh merasa begitu hebat ya. Kadang-kadang bisa muncul kemarahan. Itulah yang diderita Tuhan bagi kita. Catatan yang menarik dari William Barclay adalah sesungguhnya sekalipun prajurit-prajurit itu begitu menghina Yesus, saudara-saudara, barangkali mereka inilah orang yang paling tidak mengerti tentang penyaliban itu, ya. Saudara-saudara, orang-orang yang menjadi pengawal Romawi itu tidak satu orang pun orang Yahudi. William Barclay mencatat katanya orang Yahudi satu-satunya bangsa yang tidak dikenakan wajib militer, ya. Tetapi orang-orang yang menganiaya Yesus ini adalah jelas orang-orang militer pengawal Pontius Pilatus, orang-orang Romawi yang datang dari berbagai-bagai bangsa. Orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras, orang-orang yang gila perang, orang-orang yang kejam. Sehingga ketika mereka memukul Tuhan Yesus seperti itu, menghina dia seperti itu, sesungguhnya dia tidak mengerti apa-apa siapa Yesus itu. Mereka mungkin tidak mengenalnya sama sekali. Mereka cuma diberi perintah orang ini akan disalib. Dan seperti biasanya, begitulah mereka mengolok-olok orang-orang yang akan disalib itu. Memukulnya, menghajarnya. Dan mereka melakukannya dengan tertawa-tawa. Saudara-saudara, sehingga William Barclay mengatakan, barangkali itulah yang membuat Tuhan itu bisa menanggung aniaya itu dengan lebih ringan. Karena di mata orang-orang yang mengolok-olok dia itu tidak ada kebencian sama sekali. Bagi mereka Yesus hanyalah seorang Galilea yang kesasar, yang lewat, yang tersesat. Lalu dia harus mati karena dianggap sebagai seorang raja yang akan memberontak pada orang Romawi. Saudara-saudara sekalian, prajurit-prajurit ini sama sekali tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, untuk mereka jugalah barangkali Tuhan itu berdoa di kayu salib. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. William Barclay juga mencatat bagaimana beberapa orang tokoh-tokoh sejarah menyebut penyaliban itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Seorang sejarawan Yahudi bernama Klausner berkata, penyaliban adalah kematian yang paling kejam dan mengerikan yang pernah diciptakan manusia untuk membalas sesamanya. Seorang sejarawan Romawi, Cicero, menyebutkan bahwa penyaliban itu adalah siksaan yang paling kejam, yang paling menakutkan, yang tidak layak dijatuhkan pada seorang Romawi. Ya, orang Romawi tidak boleh disalibkan. Dia hanya boleh sampai dihukum pancung saja. Artinya saudara-saudara, hukuman penyaliban itu betul-betul mengerikan. Ada sejarawan yang lain bernama Tacitus menyebutkannya sebagai siksaan yang cocok hanya untuk para budak yang seperti dianggap sebagai hewan itu. Saudara-saudara sekalian, bahkan Klausner itu mengatakan bahwa siksaan itu begitu mengerikan karena ketika orang itu nantinya disalib, saudara-saudara ya, darah dan daging-daging yang tercabik itu akan membuat burung-burung itu datang, serangga-serangga itu datang ketika dia disalib, kepanasan, kena keringat, kehujanan barangkali. Dia akan kesakitan dan dia akan diganggu binatang-binatang tanpa mampu berbuat apa-apa. Dia hanya akan bisa berteriak-teriak dan barangkali mengutuk. Dan kemudian dia akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Sungguh hal ini adalah hal yang sesungguhnya tidak layak untuk dibicarakan. Tetapi saudara-saudara, itulah sesungguhnya yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Supaya kita beroleh selamat. Dan dia menanggungnya dengan sukarela. Dia tidak berkata apapun kepada orang-orang yang mengolok-olok dia. Dia tidak mengambil tindakan apapun kepada orang-orang yang mencambuki dia.
sebab sesungguhnya Dia rela melakukannya bagi kita. Sebab jikalau Yesus yang adalah Allah itu tidak menanggung itu dan kerelaan dan kasih-Nya kepada kita, tidak ada seorang pun saudara-saudara yang bisa menghina Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memukul dan meludahi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa meletakkan mahkota duri di kepalanya. Tapi Dia menerima semuanya itu karena kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, kepada orang-orang yang tidak mengerti itu, Tuhan mengampuni mereka. Hari ini, saudara-saudara, ada orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan mereka sesungguhnya melakukannya karena mereka tidak mengerti siapa Yesus. Mereka diberi informasi yang salah tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan pun mengasihi mereka. Tuhan tidak membunuh dan menghancurkan mereka. Tuhan berdoa bagi mereka supaya Allah itu, Bapa itu, mengampuni mereka. Saudara-saudara, biarlah kita mengerti hati Tuhan dan kita pun seperti Tuhan belajar untuk mengasihi mereka. Tuhan menanggung semua aniaya itu bagi kita orang berdosa. Biarlah apa yang kita baca hari ini juga membuat kita semakin mengasihi Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami diberi tahu bagaimana Engkau sudah menanggung segala aniaya, segala cemooh, segala hinaan itu bagi kami. Sesungguhnya kamilah seharusnya menerima segala yang buruk itu. Sesungguhnya kamilah yang harus menerima cambukan-cambukan yang menyiksa itu. Karena kamilah orang-orang yang berdosa. Tetapi hari ini kami membaca bahwa Engkau menanggungnya bagi kami dengan rela hati. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar untuk mengasihi-Mu yang lebih dahulu mengasihi kami. Kami belajar untuk mengerti hati-Mu yang mengasihi orang-orang berdosa. Dan kami mau belajar untuk terus juga mengasihi mereka seperti Engkau. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Pakailah hidup kami ini menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu, yang berjalan seturut kehendak-Mu, mengikuti teladan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Sampai bertemu nanti sore, kita boleh mendiskusikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.